Halo semuanya, balik lagi sama gue Yoshiolo aka Wanda. Selamat datang kembali di channel Yoshiolo. Oke guys, welcome back to my channel. Dan untuk hari ini kita akan melakukan sesuatu yang sebenarnya udah gue lakuin sekitar 2018-2019, tapi akhirnya gue melakukan lagi, yaitu review nggak jelas. Nah, review nggak jelas ini adalah segmen yang dimana gue nge-review barang-barang yang tidak jelas. Sesimpel itu aja. Memang kalau misalnya kita bilang barang-barang yang tidak jelas ini memang biasanya itu datang dari satu brand ini, yaitu Supreme. Supreme itu adalah sebuah brand streetwear yang memang berfokus kepada bisa dibilang apparel yang ditujukan untuk orang-orang yang memang menyukai skate, pop culture, dan juga streetwear overall gitu. Nah, tetapi di sela-sela perilisan dari Supreme itu tuh mereka tuh pasti selalu selipin yang namanya aksesoris-aksesoris yang memang tidak, yang benar-benar nggak ada gunanya sebenarnya sih. Contohnya kayak Supreme Brick ya, batu bata Supreme gitu. Yang kedua tuh misalkan kayak tembakan Nerf Supreme gitu, atau misalkan palu Supreme, atau pemotong kabel Supreme gitu. Jadi benar-benar kayak nggak jelas semua. Cuma memang itu yang membuat Supreme gitu, ngerti gak sih? Jadi bener-bener khas banget lah, yang dimana mereka tuh selalu ngerilis barang-barang yang rada-rada aneh gitu. Nah, jadi untuk hari ini gue lagi mau ngasih lihat ke kalian barang-barang aneh yang dirilis oleh Supreme di tahun 2021. Memang sebenarnya sih kalau 2021 ini di fall winter ini masih belum ada semuanya. Tetapi ini kita tuh sekarang lagi ada banyak banget yang sudah dirilis di periode sekitar ya 3 bulan lah, karena kan Supreme itu ada fall winter, ada juga spring summer. Spring summer tuh dari Februari sampai Agustus. Kalau misalkan fall winter tuh dari Agustus sampai Februari gitu, sesimpel itu. Nah, oke, jadi kita langsung aja lihat ke websitenya, yang dimana kita bisa lihat drop list dari Supreme ya. Jadi perilisan Supreme. Oke, let's go. Nah, jadi ini adalah supremecommunity.com. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri sih di sini ada news untuk Supreme, ada gallery lookbooknya juga, ada juga schedule untuk perilisan Supreme ya. Dan kita bisa di atas ini tuh ada juga indikasi restock, ada indikasi archive juga, dan juga ada drop list. Nah, kalau di drop list ini kita bisa lihat dari sekitar 4 tahun terakhir tuh Supreme sudah merilis apa aja. Misalkan kita lihat yang Spring Summer 2017 nih, week 19 atau week terakhir, kita bisa lihat nih semuanya nih yang sudah dirilis tuh ada apa aja, dan kita bisa pencet salah satunya dan kita bisa lihat apakah ini dijual di marketplace secara harga resell. Kita bisa di sini harganya 36 pound sterling atau 44 dolar. Kita bisa lihat di sini sudah ada harga resellnya terlihat di StockX misalkan. Karena ini kan ada banyak ya, ada StockX, ada Collect, ada juga Amazon ini ya. Clouter.io, gue nggak tahu itu apa. Oke, ada Clouter.io, ada Collect, ada StockX, ada eBay, sama tentunya ada Supreme New York itu sendiri. Nah, oke, nah jadi di sini ini kan drop list tahun 2017 ya. Tentunya kita mau ngelihat ke 2021 bahkan ya, di Spring Summer. Nah, di Spring Summer ini itu kita bisa lihat mereka itu kalau misalkan sekarang itu masih dikategorikan sebagai fall winter ya, karena kan kita baru dirilis aja baru 3 bulan yang lalu, and which is 2 bulan malah ya, di Agustus 21. Nah, jadi baru ada 8 week ya, atau 8 minggu. Nah, kita bakal lihat dari situ apa aja yang udah dirilis oleh Supreme, particularly lebih ke arah yang barang-barang yang aneh yang mereka rilis. Oke. Nah, ini gue udah compile semuanya, tinggal kita lihat aja satu persatu. Jadi kita mulai dari yang paling pertama. Ini dia, Supreme Pile Waterproof Megaphone. Nah, jadi kalau kayak nggak tahu Pile itu apa, Pile itu adalah produsen megaphone ya, elektronik gitu loh. Jadi kalau misalnya kita lihat megaphone nih, Pile Megaphone, mereka tuh memang professionally bisa ngebuat megaphone dengan ya brand mereka sendiri, yaitu Pile. Nah, ini tuh. Nah, ini gue sebenarnya pernah lihat, kalau kalian pernah ke Amerika, kan ada Target, ada Walmart, ada Kmart. Pile ini tuh
dijual di sana dengan harga yang menurut gue sangat murah, di sekitaran $20 atau 50 dolaran lah. Nah, misalkan yang 50 watt nih harganya $80 tuh. Nah, ini memang bisa dibilang ya kayak toa aja sih. Kalian kalau misalkan beli toa, mungkin ya kita udah tahu lah kalau kita di Indonesia kita beli toa di mana. Pasti bisa antara di Ace Hardware atau enggak di e-commerce gitu ya. Nah, memang kalau misalkan nature of collaboration di saat Supreme membuat suatu hal yang berbeda adalah mereka tentunya bakal bikin suatu hal yang aneh, berkolaborasi dengan brand yang memang ahli di bidang benda itu. Karena Pile ini kan memang specialized di megaphone kan. Nah, makanya Supreme berkolaborasi bersama mereka karena memang mereka yang bisa membuat megaphone ya dengan yang bagus. Nggak mungkin dong kalau misalkan Supreme sama LV bikin megaphone. Padahal LV kan backgroundnya kan fashion kan. Tapi kalau ini memang khusus elektronik gitu. Nah, kita bisa lihat harganya, harga retail di harga $128 atau 110 pound sterling. $128 tuh berarti sekitar 1,6 1,7 juta tambah pajak mungkin 1,8 pajak US ya, karena kalau misalnya kalian di California, kalian kalau beli barang itu ada sales tax sebesar 9,75% dimasukin ke harga barang yang kalian mau beli. Nah, oke. Kita lihat harga resale berapa ya, karena seharusnya sekarang ini udah ada resale-nya ya. $150. Oke, berarti cuma naik dikit ya dari 128 ke 150, berarti persentase margin untuk profitnya tuh kurang dari 20% bahkan ya. Jadi nggak terlalu banyak sebenarnya sih ya. Tapi ya menurut gue sih ini adalah salah satu barang yang cocok jadi collectible juga, karena ini nggak cuma megaphone tapi juga ada senternya di bagian depannya gitu ya. Selanjutnya, dog bone. Waduh. Nah, ini adalah salah satu barang yang menurut gue memang nggak perlu Supreme melakukan kolaborasi, karena mereka sendiri pasti gue juga bisa yakin mereka bisa melakukan sendiri atau memproduksikan barangnya sendiri. Nah, ini harganya di $18. Kita coba lihat di StockX harganya berapa. Kenapa gue sebelum kita lanjut, kenapa gue selalu ke StockX untuk bisa mengetahui marketplace. Sebenarnya kalau kita mau mengetahui marketplace itu sangat banyak ya, relatif banget. Bahkan kalian nggak bisa menyamain marketplace StockX atau marketplace StockX dengan marketplace di Indonesia. Ada bahkan beberapa barang yang di Indonesia lebih murah, ada juga beberapa barang yang di StockX itu lebih murah. Tergantung dengan kita mau nyari barangnya apa. Oke, kita lanjut lagi. Kita Supreme Dog Bone Red itu berada di $51. Berarti harganya itu naik 3 kali lipat ya. Berarti in which itu lumayan. Cuma menurut gue sih ini nggak terlalu maksudnya ini cuma lebih ke collectible aja, nggak terlalu dipergunakan untuk hal-hal yang bisa kita lakuin gitu ya. Paling cuma dikasih ke anjing kita, itu pun kalau kita punya anjing gitu kan ya nggak. Oke, lanjut lagi ke yang berikutnya. Supreme Carrera Overtop Goggles. Nah, kalau kalian nggak tahu Carrera itu adalah produsen ski goggles. Jadi kalau kalian mungkin pernah bermain ski ya pada saat winter gitu ya. Nah, Carrera ini adalah salah satu produsennya. Nah, overtop ini tuh artinya tuh dia tuh setahu gue ya, overtop itu adalah yang gimana tuh dia tuh berada di atas alis kita, makanya namanya overtop gitu. Nah, harganya lumayan mahal ya, di $300, mungkin karena pertama ini diprodusen oleh sebuah brand yang memang khusus di bidangnya, dan juga lensanya tuh setahu gue nggak murah ya. Oke, kita lihat coba di StockX harga marketplace di berapa untuk Supreme Carrera ini. $244 dan $280, sementara harga retailnya $298. Wow, malah justru di bawah ya. Nah, inilah kenapa guys, resale value tuh bukan berarti selalu lebih tinggi dibandingkan harga retailnya, bisa juga lebih rendah bahkan gitu. Karena resale itu artinya menjual kembali, bukan menjual kembali untuk yang lebih tinggi. Tapi memang biasanya reseller pasti mencari margin untuk mendapatkan keuntungan tersebut gitu ya. Oke, lanjut lagi yang berikutnya. Supreme dan Fomemo. Nah, Fomemo ini kebetulan adalah brand Cina kalau nggak salah, karena gue pernah lihat ada di artikel tuh mereka tuh headquarter tuh di Guangdong atau Guangzhou, dan ini basically kalau kalian punya kamera-kamera yang instan itu ya, Instax itu, Fujifilm Instax. Nah, ini adalah sama persis tetapi dalam bentuk dia tuh cuman kayak printernya doang gitu. Harganya $100. Kita coba cek di StockX tuh harganya berapa biar kita bisa lihat seberapa bedanya. $90. Oke, malah lebih murah dibandingkan harga retailnya gitu. Jadi guys, selalu as always gak selalu pasti lebih murah ya, atau bahkan lebih mahal gitu. Lanjut lagi yang berikutnya. Supreme dan juga Handmix Paint Stick. Nah, jadi kalau nggak tahu ini, Handmix itu adalah produsen
Jacknya itu dari Amerika kalau nggak salah. Oh, Spanyol, sorry. Ya, jadi itu dia adalah sebuah kayak spidol yang dimana tuh ada banyak warna, sehingga kalau kalian nulis tuh langsung semua warna keluar gitu. Biasanya orang tuh menggunakan ini sebagai graffiti marker, bisa dibilang nih. Kayak ini contohnya tuh, kayak graffiti marker. Jadi kayak semua warna tuh keluar dalam satu ini. Karena memang di bagian lancipannya itu ada banyak warna, nggak cuma satu warna. Kita coba lihat di harga retail di $44. Kita coba cek di StockX harga berapanya. $30. Oke, lebih murah ya. Oke, lanjut lagi. Ini dia Supreme Hazen's atau Hastens atau Hazen's ya. Kayaknya pronunciasinya Hazen's. Ini adalah kasur. Anjing nggak tuh? Kasur Supreme dengan harga 24.000 US dollar. Itu udah kayak harga mobil, Jack. 24.000 dolar itu sekitar 400 jutaan lah. Dan sampai sekarang belum ada harga resellnya. Mungkin memang karena belum di ship sama Supreme belum dikirim mungkin ya. 24.000 tuh gila loh. Maksudnya menurut gue tuh itu bener-bener goblok anjing. Dan ini 27 layer. Dan ini terbuat dari horsetail hair, berarti kaki ekor kuda ya. Ada cotton dan wool. Dibuat dari Sweden. Ini gila sih, jujur aja ini gila. Cuma maksudnya kalau misalkan ini memang untuk orang yang memang ngekoleksi banget ya. Kalau gue punya 24.000, gue nggak bakal beli ini. Gue bakal beli motor atau beli mobil atau bahkan gue DP rumah lah di BSD apa kayak gitu. Ya, oke. Lanjut lagi, Supreme dan juga Sick. Nah, Sick ini dia itu kalau nggak salah brand dari mana ya? Dia dari mana ya? Jepang atau nggak tahu? Gue nggak tahu nih. Ya apa? Switzerland, sorry. Dari Switzerland. Oke, dari Swiss ya. Nah, ini ya anggapannya ya kalian sudah bisa tahu lah sendiri kalau misalnya kalian camping atau gimana kan kalian pasti bakal bawa food jar gitu yang gimana tuh ada air panas, ada air dingin, ada semuanya gitu ya. Harga $78. Kita coba cek di StockX harga berapa? $87. Kebalikannya. Oke, lanjut lagi. Supreme Hexbug Nano Flash. Nah, ini kebetulan adalah kayak sebuah mainan gitu. Ini dibuat oleh perusahaan Amerika juga. Ini nggak terlalu penting sih, cuman kayak LED light kayak senter kecil gitu. Harga $30. Kita coba cek di StockX harga berapa. Ya, 42. Nggak terlalu beda ya. Yang terakhir, Supreme Knock Blinder Bicycle Lights. Nah, ini yang kalian strapin di sepeda kalian ya. Harganya $88. Kita coba cek di StockX harga berapa. 113, lumayan ya. Dan ada logo dolarnya lagi ya. Oke, jadi itu adalah review aja untuk hari ini. Menurut gue Supreme itu memang kalau misalkan mereka merilis sesuatu tuh memang rada-rada aneh-aneh sedikit ya. Cuma maksudnya kalau misalkan dari gue sendiri, mereka itu ya tentunya menjadi beda juga gitu. Nah, jadi menurut gue tuh kayak selama ada brandingan Supreme tuh pasti orang bakal beli gitu loh. Pasti ada aja yang mau beli gitu. Dan memang itu menjadi salah satu hal yang menurut gue bikin Supreme itu bener-bener unik banget ya. Maksudnya mereka bisa ngerilis palu, bisa ngerilis hal-hal yang bodoh banget, tapi orang-orang tuh ada aja yang mau beli gitu. Bahkan kayak paling goblok tuh Supreme Crowbar misalkan tuh yang ini gue kasih data ya biar nggak ribet. Supreme Crowbar ya. Nah, nih Supreme Crowbar nih. Ini bayangin aja, ini tahun harganya $500 Jack untuk sebuah crowbar. Ya, itu gila banget ya sejujurnya. Tapi ya itu maksudnya ya balik lagi ke menurut gue itu Supreme tuh bisa membuat orang yang memang nggak terlalu demen barang-barang yang nggak jelas tiba-tiba jadi pengen beli cuma gara-gara tulisan Supreme doang. Itu goblok anjing. Ya tapi anyway guys, kayaknya itu aja untuk hari ini. Gue Yoshio Kesawan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Yoshio lo, and I'll see you guys in the next one. Goodbye.